Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berhadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga tentunya rencana kita yang belum tercapai bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum memulai video, aku akan evaluasi dulu budget di minggu ketiga ya di bulan Agustus tahun 2024. Terbilang dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus. Nah, untuk yang kategori yang pertama yaitu ada untuk food atau budget makan aku. Di sini alhamdulillah tersisa 3.000 ya teman-teman. Ya meskipun sisanya nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Aku tetap bersyukur alhamdulillah karena tentunya aku bisa mengcover atau bisa mengeluarkan budget sesuai dengan anggaran yang udah aku targetkan. Lanjut untuk groceries, aku anggarkan 50.000 dan di sini ada sisaan 4.000 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga tinggal puing-puing receh. Jadi intinya sukses budgeting itu bukan soal sisa atau enggaknya, melainkan kita udah cukup atau udah pas aja mengeluarkan anggaran yang udah kita budgetkan. Itu udah alhamdulillah dan udah sukses banget. Dan tentunya kita jangan melewati batas kalau bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan budgetnya udah 100.000 ya kita usahakan untuk cukup 100.000, nggak boleh lebih gitu. Ataupun kalau misalkan lebih karena ada dana tak terduga atau lain-lain, itu masuknya masih wajar ya teman-teman, karena bisa di cover memakai dana tak terduga. Makanya pentingnya dana tak terduga itu gitu ya teman-teman. Contohnya kalau misalkan ada kondangan dadakan atau teman lahiran atau bahkan ngejenguk orang sakit dan lain sebagainya. Dan dana terduga juga bisa dipakai untuk misalkan nih anak aku panas dan kita nggak ada anggaran untuk beli obat. Kalau misalkan teman-teman nggak punya dana kesehatan, nah teman-teman bisa pakai dari dana tak terduga itu. Nah ini dia sisaan dana tak terduga aku, sisa 4.000 rupiah ya teman-teman, sama uang receh. Nah uang receh ini nanti akan aku masukkan ke tabungan yang botol mini. Oh ya teman-teman, di sini aku akan share juga sedikit materi, yaitu tips menabung ala ibu rumah tangga. Nah jadi sambil nonton bisa teman-teman sambil dengerin voice over dari aku ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, untuk yang pertama atau langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tentukan sumber tabungan. Jadi sebelum kalian menabung, kalian pikirkan dulu nih, aku mau ngisi tabungan, uangnya dari mana? Nih tipsnya untuk yang pertama bisa diambil dari di awal gajian ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tim yang gajian bulanan, bisa diambil di awal bulan atau intinya pas pertama gajian aja. Nah langsung sisihkan. Yang kedua bisa diambil dari sisa budget bulanan. Nah ini buat yang gajian bulanan bisa diambil dari sisa budget. Kalau masih ada sisa ditabung, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau aku kan tim anggaran mingguan, jadi kalau aku pribadi di akhir minggu evaluasi, kalau masih ada sisa itu langsung aku masukkan ke tabungan. Nah, sambil lanjut ke video, di sini aku akan budgeting di minggu keempat ya teman-teman. Untuk rinciannya bisa teman-teman lihat, ini terbilang dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 28. Nah, tadi untuk sisa anggarannya teman-teman aku belum disimpan ke tabungan ya, dan nanti di akhir video aja aku akan save ke sinking fund, mini sinking fund aku. Untuk minggu keempat dananya ada 210.000 ya teman-teman. Nah di sini uangnya tuh udah aku hitung sebelumnya sebelum take video, dan ini aku lanjut rapikan. Lanjut lagi untuk sumber tabungan yang ketiga yaitu bisa diambil dari penghasilan tambahan. Nah cocok banget nih buat teman-teman yang punya penghasilan tambahan. Jadi untuk budget penghasilan tambahan bisa pure langsung dimasukkan ke dana tabungan, jangan diganggu-ganggu. Ataupun kalau misalkan teman-teman
ada pengeluaran yang lebih penting, itu bisa diisi dulu. Dan kalau misalkan masih ada sisa, boleh langsung ditabung gitu ya teman-teman. Kayak aku, kalau aku pribadi, kalau ada penghasilan tambahan, itu viewer aku pakai untuk diri aku sendiri, mau untuk tabungan ataupun untuk self reward aku gitu ya teman-teman. Jadi kalau penghasilan pribadi aku, viewer dipakai untuk diri aku sendiri gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, aku akan share juga cara menabung menyenangkan ya teman-teman. Nah, ini juga nggak hanya cocok untuk ibu rumah tangga, tetapi juga cocok untuk semua kalangan ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mampu nominal terbesar, nih contohnya kayak aku bisa pakai nominal 1000 dulu. Dan tentunya buat teman-teman yang nggak punya bahan-bahan atau peralatan budgeting lainnya, bisa banget pakai peralatan yang ada aja. Contohnya nih, tadi aku pakai botol kecil untuk nominal 1000-an aja. Karena kan kalau nominal 1000 itu meskipun tempatnya kecil, nanti nilainya juga lumayan banget ya teman-teman. Nah, biar lebih cantik, tadi aku pakai stiker aja ya teman-teman. Stikernya itu tinggal beli di toko oren. Banyak banget ya teman-teman, model-modelnya itu bisa kalian pilih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat tantangan menabung atau saving challenge ya teman-teman. Nah, seperti kalian tahu video aku sebelumnya, aku udah punya beberapa challenge menabung. Contohnya challenge 5K. Jadi aku menggunakan amplop, totalnya 25 amplop. Untuk satu amplopnya itu aku isi sebanyak Rp5.000. Jadi kalau sudah terkumpul 25 amplop, total tabungan yang akan aku panen nanti sebanyak Rp125.000. Selanjutnya, tentukan nominal yang akan ditabung atau target ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin saving challenge, targetnya mau dari nominal berapa nih? Kalau aku lebih suka nominal-nominal kecil dulu. Nanti kalau misalkan aku udah bisa konsisten, aku lanjut ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi boleh dari nominal misalkan target 50.000, untuk nominalnya hanya uang 1000-an, 2000, 5000. Jadi balik lagi gimana semampunya kalian aja. Atau boleh nih langsung membuat saving challenge tantangan menabung 10 juta misalkan. Boleh banget. Untuk nominalnya menurut aku pribadi, aku sarankan itu random ya teman-teman. Jadi jangan stagnan atau nominalnya hanya satu, misalkan hanya nominal 100.000-an aja gitu. Jadi kayak nanti hawanya tuh bosen dan takutnya kita baru pertengahan udah kayak ngerasa bosen aku nabung nominalnya gini-gini aja gitu. Targetnya juga kayak lama gitu finishnya gitu. Nah, jadi salah satu tips caranya yaitu bisa teman-teman pecah lagi. Jadi target 1 juta sebanyak 10 kali. Kalau misalkan teman-teman udah berhasil challenge 1 juta part 1, lanjut part 2, part 3 sampai part 10. Nah, kalau udah selesai itu baru. Jadi menurut aku pribadi, kalau misalkan menabung secara bertahap itu suatu senang aja gitu rasanya. Terus kayak tantangan kita tuh lebih menantang gitu, meskipun receh gitu, tapi di bawahnya tuh asik. Jadi intinya nggak jadi beban. Atau mau mulai dari nominal kecil dulu juga boleh ya. Misalkan challenge 1K, 1000, 100 lembar misalkan. Challenge 2000 semua boleh. Misalkan mau 50 lembar atau 100 lembar. Atau challenge 5000, 10.000 dan lain sebagainya. Jadi nabung sesuai dengan nominal. Misalkan binder yang pertama itu challenge 1000, binder kedua challenge 2000, itu boleh juga. Jadi balik lagi, teman-teman boleh cobain yang mana aja ya, sesuai dengan kemampuan. Dan kalau misalkan mau trackernya atau teman-teman gak mau buat, itu banyak banget kok di toko oren yang pada jual ya teman-teman. Atau kalau misalkan buat kalian yang rajin atau hobi menggambar, boleh banget langsung lihat di Pinterest ya teman-teman, atau di Google juga banyak tantangan menabung atau saving challenge yang bagus-bagus gambarnya gitu. Dan yang terakhir, menabung sistem toples, amplop atau kaleng ya teman-teman. Jadi balik lagi, gunakanlah barang-barang yang ada
di sekitar kalian kalau misalkan kalian belum mampu beli. Nah, jadi contohnya nih kalau aku dari toples atau itu food container ya teman-teman, aku pakai untuk simpan tantangan menabung 5K aku menggunakan metode amplop, dan untuk yang botol itu untuk tabungan koin aku. Jadi balik lagi, pilihlah challenge atau tantangan menabung sesuai dengan kemampuan kalian dan keperluan kalian tentunya. Jadi misalkan aku mau nabung challenge 1 juta misalkan buat beli lemari, boleh. Atau misalkan Kak, aku butuhnya challenge 10 juta untuk beli HP misalkan, boleh banget. Nah, untuk trackernya boleh teman-teman lihat di Google atau bahkan di Pinterest, itu banyak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jago gambar nih, yang asik senang menggambar, itu banyak banget contoh-contohnya. Dan balik lagi, bagaimana untuk yang mager Kak? Nah, untuk yang mager atau belum bisa menggambar, itu boleh banget beli di toko oren ya teman-teman. Saving challenge atau tracker menabung itu banyak banget. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih senang bikin sendiri ya teman-teman, selain hemat budget juga. Jadi untuk gambarnya itu bisa suka-suka hati atau sesuka kita ya. Nah, di sini lanjut sekalian aku isi tabungan dari sisa anggaran minggu ketiga. Nah, ini boleh teman-teman lihat trackernya. Ini benar-benar aku buat sendiri, dan ya aku juga bikinnya simpel, tapi kayak rasa seneng aja, padahal tinggal ditambahin stiker jadi makin cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku isi untuk challenge bulanan dengan target 50.000. Aku isi 6.000 ya teman-teman. Aku coret tracker nominal 5.000 dan 1.000. Nah, ini juga terbilang tabungan receh ya teman-teman, tapi aku lebih seneng tuh tabungan kayak gini, meskipun receh tapi nagih gitu. Jadi nggak ada kata bosennya gitu. Nah, yang kedua di sini ada saving challenge 100.000. Kan nominalnya aku nggak gede-gede, jadi kecil, cuman semoga bisa konsisten gitu. Karena aku pribadi pernah bikin challenge yang menurut aku nominalnya gede, dan nominalnya tuh nominal hanya satu nominal gitu, misalkan nominal 50.000 aja. Jadi aku sendiri ngerasain kayak baru berapa kali ngisi udah bosen gitu, karena kan nominalnya itu aja, dan target yang aku targetkan ternyata terlalu besar, tidak sesuai dengan kemampuan aku, dan akhirnya kegagalan lah yang aku dapatkan gitu ya teman-teman. Tapi kalau challenge receh ini tentunya aku udah berkali-kali panen, dan kayak hawanya tuh seneng banget, dan bisa jadi suatu motivasi untuk kita bahwa kesuksesan menabung itu bukan soal nominal yang besar atau kecil, melainkan kekonsistenan. Nah, ini benar-benar udah kerasa banget lah sama aku. Jadi kita sharing-sharing lagi ya teman-teman. Nah, tadi untuk challenge 5K nggak aku isi, dan ternyata nggak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mantengin videonya aku sampai selesai. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.